Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you today? I hope you are okay. Today, let's start the lesson by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengukur panjang benda. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai alat ukur panjang. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, teman-teman, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Teman-teman, ada berbagai jenis alat ukur panjang. Ada penggaris atau mistar, meteran atau roll meter, meteran kain, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Hari ini kita akan belajar menggunakan alat ukur penggaris, roll meter, dan meteran kain. Yang pertama, penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan tinggi benda yang ukurannya kurang dari 30 cm. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat menjadi cm. Teman-teman, sekarang mari kita lihat cara menggunakan penggaris untuk mengukur benda. Pertama, ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Nah, misalnya pada pensil ini. Pangkalnya kita letakkan sejajar pada angka 0 dan kita lihat di ujungnya berhenti pada garis 17. Jadi panjang pensil adalah 17 cm. Sekarang, berapakah panjang pena? Ya, karena ujung pena ada di angka 14, maka panjang pena adalah 14 cm. Lalu, berapakah panjang amplop? Ya, panjang amplop adalah 12 cm. Teman-teman, selain menggunakan penggaris, kita juga bisa menggunakan meteran. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris. Roll meter biasanya digunakan untuk mengukur kayu, rumah, dan lain-lain. Sedangkan meteran kain biasanya digunakan oleh tukang jahit untuk mengukur kain ataupun mengukur badan. Satuan ukuran pada meteran adalah meter. Meter disingkat menjadi m. Nah, teman-teman, lalu apa ya hubungan antara sentimeter dan meter? Teman-teman, perhatikanlah gambar ini. Panjang dari 1 meter roll meteran sama dengan 100 cm penggaris kayu. Walaupun angka dari ukuran mereka berbeda dan satuan panjangnya pun berbeda, tetapi panjang antara penggaris kayu dan roll meteran sama. Bisa kita simpulkan 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Supaya teman-teman lebih paham lagi mengenai hubungan antara meter dan sentimeter, mari kita belajar mengubah satuan panjang. Teman-teman, perhatikan gambar ini. Tinggi badan paman adalah 2 meter, atau bisa juga kita sebut 200 cm. Kita bisa menyebutkannya dalam meter ataupun sentimeter. Jika kita sebutkan dalam meter, maka tinggi paman adalah 2 meter. Jika kita ingin menyebutkan dalam sentimeter, maka tinggi paman adalah 200 cm. Sekarang mari kita lihat cara mengubah meter ke sentimeter. Contoh soal yang pertama, 6 meter berapa sentimeter ya? Kita ingat kembali 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 6 meter sama dengan 6 dikali 100 cm. 6 meter sama dengan 600 cm. Teman-teman bisa mengerjakan ini tanpa menghitung terlebih dahulu. Karena dikalikan dengan 100 dan 100 memiliki 2 buah 0, teman-teman cukup tambahkan 2 0 di belakang angkanya. Lalu 12 meter berapa sentimeter ya? 12
meter sama dengan 12 dikali 100 cm. 12 meter sama dengan 1200 cm. Selanjutnya mari kita belajar mengubah cm ke meter. Contoh soal yang pertama, 800 cm berapa meter ya? Kita ingat kembali 100 cm sama dengan 1 meter. Maka 800 cm sama dengan 800 dibagi 100. 800 cm sama dengan 8 meter. Karena 800 kita bagi dengan 100 yang memiliki 2 buah 0, maka 800 cukup kita buang 2 nolnya saja. Contoh selanjutnya, 500 cm berapa meter ya? 500 cm sama dengan 500 dibagi 100 meter. 500 cm sama dengan 5 meter. Jangan lupa gunakan cara mudahnya teman-teman. Jika pembagian, maka teman-teman cukup membuang sejumlah nolnya. Nah teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi tentang mengubah satuan panjang, silakan teman-teman coba mengerjakan latihan berikut ini. Nah teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.